Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Bapak Ibu warid SMP dan SMA Darul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat anak, nikmat keturunan. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kajian kita pada siang ini adalah bagian dari PR kita. Bagaimana kita menyelamatkan anak kita dari api neraka. Abi dan Ummu atau Abi dan Umi, selamatkan aku dari api neraka. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah tugas seorang ayah, kepala keluarga, untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Seorang kepala keluarga tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka kalau seandainya dia belum bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Selamatkan dirinya dulu, baru dia bisa menyelamatkan keluarganya. Karena begitu kata Allah, ku anfusakum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, apa maknanya alimuhum wa addibuhum? Ajarkan mereka dan didik mereka dengan pengajaran itu. Apa-apa saja yang memungkinkan kita bisa menyelamatkan anak kita dari api neraka. Yang pertama, didiklah anak kita ini dalam tauhid dan menjauhi syirik. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwasanya tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan syirik, dosanya tidak diampuni. Maka kalau seandainya ayah atau ibu tidak mengajarkan tauhid kepada anaknya, boleh jadi anaknya jatuh kepada perbuatan syirik yang mengakibatkan dia kekal di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bagaimana peran ayah di dalam mendidik anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar.
Maka solusinya bagaimana? Kenalkan kalimat tauhid sejak dini pada anak-anak kita. Jelaskan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Jelaskan untuk menjauhi jimat, dukun, dan praktek kesyirikan yang lain. Ini zaman sekarang ini bermacam-macam. Ada di antara anak yang tidak percaya dengan Tuhan, ateis. Ini siapa yang salah nih? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayahnya. Maka oleh karena itu sejak dini dari kecil kita sudah menanamkan tauhid kepada mereka. Maka dengan demikian tugas utama ayah itu adalah berilmu tentang agama. Karena orang yang tidak memiliki dia tidak akan bisa memberi. Ayahnya yang tidak tahu tentang tauhid, bagaimana dia akan mencegah anaknya dari perbuatan syirik? Maka di antara ulama mengatakan salah satu dari kunci kesuksesan pendidikan terhadap anak, si ayah atau orang tua harus berilmu tentang ilmu syar'i ini. Harus berilmu tentang ilmu syar'i. Tahu dia dengan tauhid, tahu dengan syirik, tahu dengan ibadah, tahu dengan solat dan seterusnya. Dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang pertama, selamatkan mereka dengan cara mengajarkan tauhid kepada mereka. Yang kedua, ajarkan anak solat sejak dini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkanmu masuk dalam api neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami tidak pernah orang yang melaksanakan solat. Maka pentingnya mengajarkan solat kepada anak sejak dini, karena kalau dia jatuh kepada perbuatan syirik, amalannya sia-sia. Mengajarkan anak solat sejak dini, Nabi SAW mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk solat dan bersabarlah di atas mengerjakan solat itu. Baik. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 10. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan solat. Mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka karena kelalaian mereka. Wahum abna 10. Mereka adalah anak. Pukullah mereka sementara mereka berumur 10 tahun. Pengajaran solat ini sejak dini. Tapi dininya mana? Ketika anak sudah paham dia khitab, paham dia pembicaraan. Maka kita ajak anak kita suruh dia solat. Di mana solatnya? Laki-laki di masjid. Di bawah dari itu bagaimana? Lihat kondisi anak. Ini anak bisa diatur atau tidak? Ini saya pengajian sudah diulang-ulang oleh ibu di belakang. Ustaz, pengajian ini anak heboh katanya. Tak bisa kami mendengar kajian dong. Terkadang oleh orang tua yang memiliki anak itu dilepas saja.
sehingga hiruk pikuk. Apakah menumbuhkan rasa cintanya kepada masjid? Belum ada. Paling yang menyebabkannya rasa cinta ya, ke masjid karena dia akan ketemu dengan kawan-kawan sebayanya. Paiba main, paiba lari-lari. Apalagi kalau seandainya rumahnya kecil, masjid lapang. Kau tengah lapang aja. Ya. Jadi fahmul khitab, memahami pembicaraan, itu adalah umur anak 7 tahun. Ya, umur anak 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah mumayyiz, tamyiz, solatnya sudah sah. Maka kalau kita punya anak, kalau dia solat, jangan jadikan mereka di satu saf. Tapi kita sebagai orang tua, tegak sekolah. Ya, atau sebelah kiri. Kalau kita solat berjamaah, masukkan dia tengah-tengah saf. Sahkah solat semuanya? Sah. Karena dia tidak terputus. Karena solatnya sudah sah. Solat sangat penting. Karena dia adalah barometer terhadap penerimaan amal. Maka oleh karena itu jadilah solat berjamaah sebagai budaya keluarga, awasi pelaksanaan solat, dan jadikan rumah penuh doa. Ini solusinya. Kita mengajarkan sholat kepada anak kita karena ini adalah ibadah. Yang ketiga, didik anak dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran menghafalnya, mentadabburinya. Alhamdulillah. Kita di lembaga pendidikan Darul Iman selalu basis Al-Quran itu tetap ada. Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, yang mengajarkannya. Maka bagaimana caranya pendekatan anak dengan Al-Quran ini? Daftarkan anak di halaqah-halaqah tahfidz. Alhamdulillah kita masukkan anak kita di sekolah tahfidz. Walaupun di SMP, SMA. Beda dengan pondok pesantren. Pondok pesantren memang mereka menargetkan 30 juz. Tapi kalau anak remaja tadi di SMP dan SMA, buatkan jadwal hafalan dia. Kita buatkan target tilawahnya pada setiap hari. Ya, damping anak dan dalam murojaah dan berikan apresiasi pada saat Al-Quran mereka. Pada saat tercapainya Al-Quran mereka. Kadang-kadang perlu kita reward, memberikan semangat. Tapi tidak semua kebaikan harus diberi reward. Yang keempat, ajari adab dan akhlak Islami. Ya, ajari adab dan akhlak Islami. Ibn Sirin dia mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamuna kama yata'allamuna al-ilma. Ibn Sirin dia mengatakan kanu yata'allamuna hadiya, mereka mempelajari hidayah, mereka mempelajari adab dan etika sebelum mereka mempelajari ilmu. Ya. Maka Abi dan Umi menjadi teladan dalam ucapan dan sikap.
Jangan hanya mengajarkan teori adab, tapi prakteknya dalam keseharian, cara bicara sopan santun dan interaksi harus nampak di dalam keikhlasannya itu, dalam akhlaknya tadi. Ketika kita melakukan itu di hadapan mereka, tentu mereka akan mencontoh. Yang kelima, jagalah anak dari teman buruk dan lingkungan rusak. Yang kelima, Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Ini penting sekali, ini kaedah nih. Manusia sesuai dengan yang ditakdirkan. Maka salah seorang di antaramu, lihatlah salah seorang di antaramu dari khayalan, ya, min an yukhalil, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah dia melihat salah seorang di antaramu siapa yang akan menjadikan sebagai teman. Kenapa? Karena teman itu innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya teman itu akan mencontoh temannya lagi. Khalil adalah tingkat kesetiaan yang tinggi. Maka kita lihat kadang-kadang orang karena sudah teman dekat, suaranya mirip, cara ngomongnya mirip, kadang-kadang macam-macam, ya. Karena sudah ada kemiripannya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kenali lingkungan pergaulan anak. Dapatkan dengan kawan yang sahih. Atau dekatkan dia dengan kawan-kawan yang baik. Batasi pergaulan bebas dan media sosial, ya, yang berbahaya. Media sosial ini ada baiknya, ada. Buruknya banyak. Karena sesuai dengan, ya, lingkungan teman yang baik ini. Kita harus jaga anak kita, kenali lingkungan dan pergaulan anak kita. Karena lingkungan itu akan memberi pengaruh. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yahwidanihi au yarsanihi au yumajjisani. Karena bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani, Majusi. Baik. Media sosial tadi kita sebutkan banyak bahayanya. Maka perlu pembatasan. Disitulah kelihatan kita lihat pergaulan bebas. Maka kita batasi anak-anak kita berikan arahan. Jangan sampai mereka mempergunakan teknologi untuk keburukan. Yang keenam, tanamkan cinta akhirat dan takut neraka. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang Nabi sebutkan oleh Nabi caranya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Tahrim yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu dijelaskan api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan api. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap di api neraka itu terdapat apa? Para malaikat yang keras, ya, yang tegas,
yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka kita ingatkan, kita baca, kita sampaikan, kita sifati, kita ceritakan tentang api neraka. Karena kita sendiri kadang-kadang sering dengar api neraka. Kurang takut. Lebih takut jo palacui deh. Ya. Kalau seandainya ada tempat tahanan, di situ orang disiksa, dicabut kukunya misalnya. Ya, mungkin lebih takut itu daripada api neraka. Karena gambaran bagi mereka belum paham, belum mengetahui tentang apa itu neraka. Maka perlu kita sifati. Sebagaimana juga ketika kita ajak untuk termotivasi dengan surga, belum tertarik. Karena kita belum mengetahui tentang bagaimana keindahan surga. Baru kita tahu surga. Surga adalah tempat seluruh kenikmatan. Sebagaimana api neraka adalah tempat seluruh azab. Jadi, kalau kita menanamkan rasa cinta akhirat dan takut api neraka, kita harus informasikan. Ada apa di akhirat? Ya. Lalu ada apa di api neraka? Maka ceritakan tentang surga, ceritakan tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, ceritakan tentang api neraka serta azab yang ada di dalamnya. Buat suasana tadabbur ayat. Kalau kita lihat Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang surga, pasti diimbangi setelah itu neraka. Atau ketika Allah bercerita tentang api neraka, pasti diimbangi setelah itu surga. Itu apa gunanya? Siapa yang tahu? Untuk apa gunanya kok begitu? Gimana, Bapak-bapak? Menimbulkan raja dan khauf. Yang lain? Ya, tadi itu terjemahan yang tadi namanya. Nah, kira-kira apa? Karena ad-did, karena lawan. VS. Orang Arab mengatakan qaul mutanabbi wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dengan lawan sesuatu itu akan menjadi jelas. Adalah mengatakan diddani limastujmi'a hasanan waddiddu yudhiru husnahu didd. Dua hal yang berlawanan ketika dikumpulkan muncul keindahan. Ya. Lawan akan menampakkan keindahan lawannya. Dikumpulkan 3 orang tampan-tampan sebenarnya. Tidak kelihatan tampannya. Tapi ini tampan. Letanci orang buruk di situ. Ya. Baru nampak tampannya. Walaupun kalau itu dibawa ke tampan yang lain lebih tampan, lebih kurang gitu. Tapi ketika ada lawannya, putih akan kelihatan putih ketika disandingkan dengan hitam. Nah, ketika kita berbicara, ketika Allah Subhanahu berbicara tentang surga, lalu didampingi setelah itu atau sampai setelah itu lawannya, akan kelihatan bagaimana pedihnya azab di api neraka, bagaimana nikmatnya akan surga. Coba kita perhatikan ketika kita baca Al-Quran. Ya, selalu itu. Tentang orang yang bahagia, orang yang sengsara. Orang yang sengsara dalam surat Hud. Orang yang sengsara
di dalam api neraka. Orang yang berbahagia di dalam surga. Ya, nah jadi mungkin bisa kita perhatikan nanti ketika kita baca Al-Quran, kita akan melihat adanya lawan itu ya. Jadi kita tanamkan rasa cinta ke akhirat, rasa takut ke neraka dengan cara bercerita tentang sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka, kriteria surga, kriteria neraka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam qasidah Nuniyahnya, dia bercerita tentang surga dan neraka. Ya. Lalu tanamkan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Kita tanamkan kepada anak kita. Taib. Yang ketujuh, didik anak untuk menjaga syahwat dan aurat. Kenapa? Karena sebagian orang terjerumus dalam api neraka karena mengikuti syahwatnya. Nah, ketika kita ingin menjauhkan anak kita dari api neraka, kita jauhkan dia dari sesuatu yang bisa menyebabkannya masuk dalam api neraka. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya atau lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Hati-hati, kini bahaya dengan media yang macam-macam kini kok. Ya. Kalau dulu orang Indonesia mungkin susah menikah dengan orang luar negeri. Kalau kini lah mudah. Ya. Karena ada media. Kemudian sekarang kalau medianya tidak hanya tulisan, tidak hanya suara, tapi sudah video. Berbahaya lagi. Maka perlu kita menanamkan kepada anak kita, ajarkan adab berpakaian syar'i. Ini anak perempuan, juga anak laki-laki. Batasi tontonan, awasi gadgetnya, kenalkan batasan mahram sejak dini. Ajarkan kepada mereka tentang aurat, ajarkan kepada mereka tentang menundukkan pandangan. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan, perintah kepada perempuan untuk menundukkan pandangan juga, kemudian apa dari auratnya yang harus dia tutup. Di pendidikan, perlu kita menanamkan rasa malu lawan jenis. Ya, maka kita di Darul Iman selalu berupaya bagaimana menjauhkan antara laki-laki dan perempuan. SD yang kita buat sekarang berupaya, SD 1 dan 3 itu ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Ya SD 1 karena sudah terdaftar sebelumnya juga di Depodik ya sudah beransur-ansur dia akan sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. SMP dan SMA alhamdulillah juga kita pisah. Ya. Ini dalam rangka bagaimana interaksi lawan jenis itu minim. Kalau minim itu ada rasa malu. Tapi kalau sering berinteraksi itu menghilangkan rasa malu ya antara mereka. Yang ke-8, ajarkan doa dan zikir harian. Untuk apa gunanya?
agar kita bisa membentengi mereka, rujuk mereka kepada Allah. Allah menjaga diri mereka. Zikir pagi dan sore, pagi dan petang, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa keluar rumah. Ya, semua itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri yang bersangkutan. Yang kesembilan, bersikap adil, penuh kasih sayang dan tidak zalim. Apa hubungannya dengan kita berupaya menjauhkan anak kita dari api neraka? Ya, bahwa tidak adil, ya, boleh jadi dia, sikap kita tidak adil, boleh jadi juga dia berbuat kezaliman. Tidak memberikan kasih sayang, boleh jadi dia mencari kasih sayang ke tempat lain. Ya. Nabi SAW menegaskan kepada kita untuk bersikap adil. Ittaqullaha wa adilu baina auladikum. Takulah kalian pada Allah dan bersikap adillah di antara anak kalian. Maka di dalam kita mendidik anak, hindari pilih kasih, perhatikan hak masing-masing anak, berikan kasih sayang yang merata, agar mereka dengan demikian terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang ke-10, mendoakan anak sungguh-sungguh. Ini yang penting. Lebih penting lagi. Kita sebagai orang tua, kata Nabi SAW, doa thalathu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan. La muhala laha, tidak ada melesetnya. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Da'watul walid ala waladihi atau da'watul walid liwalidihi. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang terzolimi. Yang kedua, doa orang yang sedang bersafar. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya atau terhadap anaknya. Untuk anaknya doa yang baik, terhadap anaknya doa celaka. Kenapa 3 orang ini doanya dikabulkan? Yang pertama tadi siapa? Doa orang yang dizolimi. Yang kedua, doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya atau terhadap anaknya. Apa karakter yang menyatukan mereka sehingga doa mereka dikabulkan? Ada yang bisa jawab? Ulama mengatakan yang menggabungkan mereka itu adalah renyuhnya hati. Ibu hati. Orang yang terzalimi, iba enggak hatinya? Sangat iba. Karena dia terzalimi. Orang musafir. Orang musafir juga iba hatinya karena dia jauh dari kampung halamannya. Dan kemudian orang tua. Ya, kalau doa celaka kepada anaknya, berarti orang tuanya tersakiti oleh anaknya.
ketika dia tersakiti, dia berdoa. Doanya dikabulkan. Maka oleh karena itu hati-hati orang tua yang tidak pernah ngontrol omongannya untuk anaknya. Seketik salah mengerepet, keluarlah A sampai Z. Ya, semua kebun binatang keluar. Itu doa celaka itu. Ya. Atau doa sumpah serapah yang keluar, itu adalah doa celaka. Maka hati-hati, doa kita dengan kita yang seperti itu dikabulkan oleh Allah. Maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Karena kita sudah melakukan doa untuk anak kita yang seperti kita doakan. Maka yang paling baik itu adalah doa kebaikan. Ya, doa kebaikan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi anak yang soleh. Salah ini banyak ulahnya, kita doakan dia dengan doa kebaikan. Doakan dia dapat hidayah. Abi dan Ummu, ya, tugas kita bukan hanya mencari nafkah, tapi tugas kita adalah menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Maka dengan tauhid, solat, Al-Quran, akhlak, pergaulan yang baik, serta doa dan keteladanan, insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Lalu kunci ini semua adalah orang tua harus berilmu. Sebagaimana kita gariskan awal. Faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Bagaimana kita akan mengajarkan tentang tauhid kepada anak kita sementara kita belum tahu apa itu tauhid. Dan seterusnya amalan-amalan yang tadi. Maka orang tua harus dia berilmu pengetahuan. Ya, terutama pengetahuan agama. Kalau tidak berpengetahuan agama boleh jadi orang tuanya menyuruh yang disuruhnya maksiat. Atau dia melarang ketaatan. Di antara orang tua kadang-kadang gini, jangan pergi ke masjid saji, saya solat salah di rumah kau. Ya, latih-latih. Atau yang tidak mau datang kajian dan macam-macam. Ya. Maka oleh karena itu seorang orang tua harus berilmu dia dengan ilmu syar'i sehingga ketika dia memerintahkan atau menyuruh anaknya, dia suruh kepada yang baik. Kalau melarang dari yang mungkar. Tapi kalau tidak berilmu boleh jadi nyuruh ikut ternyata itu maksiat. Nyularang ternyata itu adalah sebuah ketaatan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari 10 poin yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa kita lakukan, kita amalkan untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya sekitar, wah ini hadiahnya sudah disiapkan, buku ya, tempat kemasannya bagus juga. Ya buku semuanya. Silakan. Ini yang bisa menjawab pertanyaan atau yang bertanya? Boleh. Yang bertanya atau yang ditanya dapat hadiah. Ya silakan. Ya Pak tadi bertanya. Jadi kalau anaknya, ayahnya tidak mengakikahkan, anaknya tangka. Kalau diakikahkan, anaknya elok. Tidak. Tapi adakah pengaruh anak kalau seandainya orang tuanya tidak baca bismillah? Ayo. Ya, paham ya? Jadi kalau ada anak tangka kecil, kau apaan tak baca bismillah kerja? Ada? Ya.
Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara mendatangi istrinya lalu mengucapkan Bismillah, Allahumma jadibna syaitan, jadibna syaitan marzaqtana, la yadurruhu syaitanun abada. Kalau dibaca tadi baca Bismillah, Tuhan kemudian dia berdoa perlindungan, kata Nabi, tidak akan dicelakakan sedikit pun oleh syaitan. Tapi kalau tidak dibaca, besaran syaitan di situ. Ya. Adapun akikah tidak. Pertama, akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tanda syukurnya kepada Allah. Kalau tidak mampu, sampai ke hari 21 tidak mampu, dia sudah. Ya. Kecuali kalau nanti dia lapang, oh sayang anak saya belum diadukan, saya mau akikah, boleh. Ya. Kalau dia sudah dewasa. Wallahu a'lam. Ya. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Menambahkan. Okey, sip. Masya Allah. Bagaimana anak kita kalau dilihat dari perkembangan anak kita dengan anak lain yang sama-sama di sekolah berbeda. Anak kita agak lambat hafalannya. Masalah hafalan ini sama dengan kemampuan fisik. Ba'adillah mahbana fisi anak buah. Ya. Jadi hafalan itu tidak sama dengan, tidak diberikan sama oleh Allah satu sama lain. Berbeda-beda. Ada yang anak sekali baca, bisa hafal dia. Ada yang anak sudah sekian kali baca, enggak hafal-hafal juga. Itu sudah kodrat. Namun, apakah kita berserah diri dengan takdir itu atau kodrat itu? Enggak. Maka perlu ada trik yang lain. Boleh jadi kita motivasi dia dengan hadiah sehingga muncul semangat dari dalam, dari hatinya. Ya. Atau kita ikut juga membantunya di rumah. Ya. Ikut membantunya di rumah, kondisi-kondisi tertentu kita minta dia menambah hafalannya. Kalau tidak sebanyak dia hafalnya 2 baris, 3 baris misalnya. Tapi harus rutin. Sebab kalau 3 baris setiap hari, dalam seminggu dia sudah berapa? Seminggu dia sudah 45 baris. Karena satu halaman itu 15 baris. Ya, kalau 3 baris setiap hari, seminggu dia sudah berapa tadi? 45 baris. Ya, 45 baris itu dibagi, sudah 3 halaman dia hafal dalam seminggu. Itu sudah luar biasa. Tapi perlu kita rutinkan yang tidak membebankan mereka, anak kita. Kita ajak dia, mungkin dia adik kakak, misalkan mengulang murojaah, itu di bagiannya. Wallahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan ini banyak 10. Ya, kita ambil pertanyaan pertama dari ibu-ibu ya, ini dapat hadiah. Ini mudah-mudahan ibu-ibu nih, nggak tahu nih ya. Bagaimana cara memotivasi suami untuk bisa, ini ibu-ibu nih ya. Memotivasi suami untuk bisa sholat ke masjid dan mau mengajak anak-anak sholat ke masjid dan membawa anak-anak ke majlis ilmu. Bagaimana caranya Ustaz, cara supaya suami bisa bangun sebelum subuh dan tidak selalu dibangunkan serta tidak melalaikan sholat.
Bagaimana cara memaksa anak untuk sholat ke masjid sementara ayahnya sholat di rumah? Ini perlu kita diskusikan dengan suami. Pertama, mindset dia dulu kita rubah. Sepakat nggak kita menjadikan anak kita menjadi soleh? Kalau suami istri sepakat itu sudah mudah. Tapi kalau tidak sepakat, jangan pasu-pasu saya nak walai je. Allah di rumah salah. Wah itulah jadi problem ya, jadi tantangan bagi seorang istri. Maka perlu diskusi yang baik dengan suami. Ya, kemudian kalau seandainya ada faktor yang lain yang menyebabkan dia terlambat bangun subuh, kita suruh dia tidur lebih awal. Kita ajak dia ya untuk tidur lebih awal. Wallahu a'lam. Generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sekarang dikenal dengan generasi strawberry yang suka overthinking, mental isut, dikeraskan sedikit mental illness yang menurut orang tua yang juga merubah cara parentingnya. Adakah Islam mengajarkan atau membagi generasi dan mengajarkan hal tersebut? Terus bagaimana Islam menghadapi generasi sekarang? Tidak ada, Islam tidak mau bagi-bagi. Ada Islam tidak membagi ini generasi Gen Z lah atau apalah gitu ya. Itu hanya istilah saja. Generasi strawberry ini gimana nih? Yang dimaknain strawberry itu asam, lunak, lembek, tidak siap bertahan. Cuma strawberry itu biar tinggalnya di sebentar rusak. Ya, itu maknanya. Dia ibaratkan dekat dengan strawberry. Gitu. Tidak siap untuk memberikan tantangan. Ya, saya pernah lihat mungkin Bapak Ibu juga bisa pernah lihat ya. Bagaimana sikap seorang ketika tangannya kena dinding atau kena pintu misalkan. Dibuat anak di bawah dari 1980. Karena siku dek pintu taruh sini. Ya, terus 80 ke 90 agak ada lembeknya sampai 2000 menangis. Ya. Ini gambaran yang terjadi. Lalu bagaimana caranya kita? Berarti sebenarnya itu pola anak kembali kepada pola keluarga. Ya, Al-Ghazali dia mengatakan bahwa anak itu tumbuh besar di atas apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Jadi membentuk karakter anak kita itu adalah kita sendiri. Apalagi kita yang tidak disiplin misalnya. Atau antara ayah dengan ibunya suka berbeda pendapat, itu menjadikan anaknya linglung. Kalau anaknya nyuruh emaknya nyuruh ini, apaknya nyuruh begini. Tidak ada kesepakatan. Ini berbahaya untuk anak, merubah psikologi anak. Kalau seandainya dari dahulu kita disiplin, dari kecil dia disiplin, tumbuh besarkan. Karena membentuk karakter itu memang waktu kecil. Saya pernah membaca tulisan kecil bahwa katanya orang barat itu lebih suka anaknya belajar antrian ketimbang belajar matematik. Antrian aja belajar dia. Dilatih betul-betul dia bisa antrian. Kenapa? Karena belajar antrian, belajar adab.
belajar etika. Ya. Jadi tidak ada main ordal orang dalam. Ya. Dia datang terlambat, ya sudah. Ikuti terus, harus sabar, melatih kesabaran. Ya. Banyak hal yang bisa dipelajari. Nah jadi anak itu kita bentuk dari kecil. Sebagaimana batang kayu dibentuk dia di waktu dia masih muda. Kita melihat kadang-kadang di tempat orang jual taman hias itu ada pohon yang dijalin kayak lapis rambut. Kok bisa gitu. Ya, ternyata itu dibentuk ketika dia masih lemas. Ya. Belum jadi kayu. Tapi kalau jadi kayu kita patahkan jadi. Nah, begitu juga anak. Jadi anak kita sekarang alhamdulillah mulai dari TK, SD. Nah, tinggal ke kedisiplinan kita gitu. Ya. Membentuknya. Wallahu a'lam. Jadi Islam tidak pernah mengenal pengelompokan dari generasi itu ya. Bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang protes saat disuruh sholat berjamaah ke masjid karena bapaknya tidak sholat ke masjid? Ah, ini dia kuduah harus ada. Orang tua itu kuduah, contoh suri tauladan. Kita suruh anak awak bangkangnya apa ya, tidak ada ya. Itu apa boleh? Ibu-ibu itu tidak bisa buat apa. Maka oleh karena itu si ayah inilah yang perlu kita sadarkan, ya, bahwa anak kalau dia beramal soleh kita dapatkan pahalanya. Kita sampaikan kepada suami kita begitu. Anak kalau dia soleh kita dapat pahalanya. Kalau kita kurang-kurang amal, ya, mudah-mudahan anak awak soleh itu menambah amal awak. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh mendoakannya. Jadi protes anak ini nggak bisa juga kita obati kecuali mengobati bapaknya. Ajak bapaknya ke masjid. Karena dia meniru. Jadi ada suatu kisah, ada orang punya burung beo. Beo ini batu-batu. Akhirnya dibawalah ke dokter hewan. Lalu gak ada sakit. Beo ini tidak sakit. Ternyata yang punya beo ini batuk-batuk karena merokok. Ya. Ketika yang punya enggak batuk-batuk lagi, beonya enggak ada batuk gitu. Ya, jadi diobati dulu bapaknya nih. Bagaimana dia diajak untuk ke masjid. Nah, nanti anaknya akan ikut. Apa hukumnya apabila seorang ibu mengambil fungsi seorang ayah untuk mengajarkan anak tentang bangun di waktu sebelum sholat subuh dan cara menyadarkan seorang ayah untuk membangun di awal subuh? Kok banyak pertanyaan dari ibu. Ini sudah 3-4 nih pertanyaan dari ibu. Suami malehin bangun dia. Ya, itulah tantangan ya. Itu bukan problem kalau saya lihat. Itu adalah tantangan. Perjuangan ibu-ibu untuk mendakwahi keluarga. Kalau kayak gini, sama dengan gini. Bagaimana, apa hukumnya apabila seorang ibu mengambil fungsi seorang ayah untuk mengajarkan anaknya? Iya harus, kalau tidak lumpuh. Ya, jangan dibiarkan ketika fungsi suami di dalam mengajak anak, melatih anak dan yang lainnya tidak berperan, maka harus diambil oleh istri. Namun yang harus kita sadari, kalau seandainya yang harus kita sampaikan kepada suami,
Jika suami tidak mampu dia untuk mengajak anaknya, minimal dia mendukung kita untuk mengajak anak kita. Kan ada suami kurang tegas, istri yang lebih tegas. Nah, minimal suami tidak menghalangi atau mengembosin istri yang tegas tadi. Misalkan dia, tidak usah jangan karena juga anak oleh. Sudah habis main. Ya, habis main. Nah, minimal suami tetap mendukung dan insya Allah nanti akan terjadi sikap ayah pada saat itu akan mendukung istri terhadap anak ibu, terhadap anaknya dalam mengambil sikap. Walaupun berperan di situ adalah si ibu. Bagaimana mengatasi sikap anak yang terlalu sering ngobrol karena ngobrol ketika diarahkan menghafal Quran? Dan sedikit saran Ustaz, bagaimana jika diadakan rutin kajian orang tua seperti ini setiap pekan atau setiap bulan? Nah, ini agak terlambat nih kayaknya nih. Ya, ini terlambat nih hadir nih. Kalau jadi yang bertanya kalau besok hadir lebih awal. Kenapa? Karena Ustaz Rio telah sebutkan tadi di awal bahwasanya ini kajian insya Allah akan kita rutinkan. Ya. Jadi insya Allah Ta'ala kita saling berbagilah ya untuk berbagi bagaimana cara kita mengatasi pendidikan anak kita. Jadi tadi anak yang selalu sering ngobrol ketika diarahkan menghafal Al-Quran. Saya pernah dengan seorang syekh yang mujiz, yang memberikan sanad. Ada seorang ustadz kita melihatkan hafalan anaknya, baca, rekam. Jadi gini, jadi anaknya duduk, dia membaca Al-Quran dengan goyang-goyang. Apa kata syekh? Disiplinkan anak untuk tidak menggoyangkan badannya. Jadi membaca Al-Qurannya tenang gitu aja. Kenapa? Kan itu menjadi kebiasaan. Kalau tidak digoyang, tidak datang hafalan itu. Ya, ketika dia diam gitu aja, hilang hafalannya. Karena ini menjadi apa? Dan itu tidak baik katanya. Nah gitu juga tadi dalam masalah ketika diarahkan menghafal, dia ngobrol. Didisiplinkan anak tadi supaya tidak ngobrol di dalam hafalan. Bagaimana cara menanamkan tauhid pada anak sementara kita masih tinggal di rumah orang tua yang suka berbuat syirik? Pindah. Itu solusi. Pindah kita dari rumah orang tua kita. Sebab kalau kita mau oke kita berdakwah, susah nih dengan orang tua itu gitu loh. Maka diantaranya adalah solusinya kemandirian. Tinggal mandiri ya, walaupun kita tetap akan kembali atau bersama orang tua atau mendatanginya. Manakah yang lebih baik pendidikan buat anak umur 12 tahun? Apakah sekolah di pondok atau sekolah Islam terpadu? Lihat kondisi. Target kita apa? Saya mau pengen anak saya menjadi seorang ustadz hafal Al-Quran. Misalkan begitu. Ya, maka yang kita lihat cara yang tepat cuma sekarang ini adalah pondok memang. Ya, pondok. Enggak, anak saya mau pengen sekolah umum, nanti kuliah umum, berarti dia masukkan ke sekolah. Jadi kita melihat kepada apa target yang akan kita harapkan dari anak kita. Walaupun nanti juga belum menjamin itu ya. Sebab kalau saya memandang bahwa ketika anak kita sudah tamat SMA, itu lebih baik itu
kita arahkan dia kemana kecenderungannya dalam pendidikan. Ini kata Ibnu Qayyim juga. Arahkan mana cenderungnya. Kirunya anak ambo suka masak-masak bausat gitu ya. Sudah arahan mana masak. Walaupun dia laki-laki. Karena itu akan lebih berhasil ketimbang dengan yang lain. Kita dari SD sudah kita tanamkan akidah, kondisi sudah baik, SMP begitu juga, SMA begitu juga gitu ya, dengan memilih lembaga kita untuk pendidikan anak kita. Nah setelah itu, kemana dia cenderungnya? Oh anak saya, dia tamat pondok, tapi cenderung dia mau pengen tentara. Sudah, arahkan dia. Ya, dan begitu seterusnya. Tapi jangan dipaksa anak kita dengan apa yang kita inginkan. Karena itu tidak akan menghasilkan. Nah, namun kecenderungan dia ini selama itu adalah kecenderungan yang mubah. Kalau kita ingin merubahnya, berikan kepada dia pengetahuan. Dan ini yang saya lakukan dengan anak saya. Ya, saya lakukan dengan anak saya. Ketika kita ingin merubahnya, kita diskusi. Kita berikan kemudahan-kemudahan kepada dia. Karena saya ada kecenderungannya IT. Oke, mau IT silakan. Tapi saya katakan, IT bisa aja dipelajari di tempat yang lain. Kalau kita di Arab Saudi, kuliah, yang bagus itu memang syariah. Gawenya Arab Saudi itu adalah agama. Belajar agama. Begitu ya. Apa yang akan kita dapatkan dalam agama? Pertama untuk diri kita sendiri. Kalau tidak mau ceramah, untuk diri sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Itu aja sudah cukup dulu. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan anak kita, kita akan mudah untuk, dia mudah memahaminya. Jangan kita kasihkan dia beban, oh masuk syariah, masuk ini, nanti jadi ustadz. Nanti mungkin jadi ustadz gambarannya, waduh berat. Gitu. Jangan yang berat-berat. Anak saya yang perempuan, kami arahkan dia untuk hafal Al-Quran. Tujuannya bukan menjadi ustadzah penghafal Al-Quran, tidak. Cukup dapat ijazah Al-Quran sebagai guru untuk anak sendiri. Untuk anak sendiri, kemanapun juga. Daripada kita mendatangkan orang yang penghafal Al-Quran, sudah ibunya sendiri yang hafal Al-Quran nih. Jadi kita mudahkan cara berfikirnya anak itu. Jadi pendidikan anak kita tadi kita lihat. Tidak ini, tidak itu. Ya, artinya, oh saya masukkan pondok. Kita tujuan kita kemana? Kita di Darul Iman, Bapak Ibu. Kenapa kita punya SMP? Kenapa kita punya pondok pesantren? Ya, karena kita melihat sejarah Sumatera Barat. Bahwa Sumatera Barat ini adalah melahirkan tokoh-tokoh nasional, baik yang umum maupun agama. Maka kita pengen berkontribusi untuk melahirkan ke depan tokoh-tokoh nasional, ya, tokoh bangsa. Mudah-mudahan lahir dari iman ini. Kalau dia mau pengen yang umum, ya sudah masuk dia SD, SMP, SMA, masuk dia perguruan tinggi agama, dia punya basic akidah yang baik, tahu dia dengan sunnah. Dan ini pun sekadarnya, artinya cukuplah daripada yang lain. Gitu. Kita pengen untuk menghasilkan dai dan kadar ulama, ya kita buatlah pondok pesantren. Makanya kita targetkan hafalan Al-Quran. Lalu kita mau pengen dari dini, makanya kita buat tawud, ya tingkatan TK, tawud, dari kecil dia sudah didekatkan dengan Al-Quran. Target TK itu 3 juz. Alhamdulillah pada tahun kemarin, ya haflah atau wisudanya, ada anak tamat TK 2 orang hafalannya 8 juz.
Kelanjutannya dari tahun ini ke MIT, Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz. Begitu juga pola kurikulumnya mirip. Hah? Target kita di SD ini, SD Tahfiz ini 15 juz. Kemarin angkatan pertama ada yang tamat 19 juz. Nah, jadi ada polanya. Nanti setelah itu dia masuk ke pondok. Baik pondok Darul Iman, alhamdulillah kita sudah muadalah. Kita ijazah pondok Darul Iman sudah diterima di Madinah. Ya, atau ke pondok-pondok yang lain. Yang kita dapatkan alhamdulillah anak-anak tamatan SD kita itu di sekolah-sekolah lain dia jadi unggul. Karena cara hafalannya, makharij hurufnya ya sudah bagus. Jadi anak-anak kita yang pernah, anak saya semuanya di Bina Madani ya. Itu alhamdulillah mereka tidak perlu lagi diajarin, tidak susah-susah lagi diajarin tahsin, tilawatul Qur'annya karena basic dia ada di tempat kita itu udah bagus. Nah inilah kenapa kita ada SMP, SMA, pondok pesantren, karena kita pengen berkontribusi untuk menghasilkan pendidikan yang baik. Lalu apa yang harus dilakukan dalam mendidik keponakan yang orang tuanya suka berbuat maksiat kepada Allah? Ambil anaknya, didik, ya.